Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Rabu 9 November 2022, Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah Yahudi sudah dekat, Yesus pergi ke Yerusalem. Di rumah Tuhan di Yerusalem, ia mendapati penjual-penjual sapi, domba, dan burung merpati, juga penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat sebuah cambuk dari tali dan mengusir semua binatang itu, baik domba maupun sapi, dari dalam rumah Tuhan. Meja-meja penukar uang dibalikkannya, sehingga uang mereka berserakan kemana-mana. Lalu ia berkata kepada penjual burung merpati, "Angkat semuanya ini dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku sebagai tempat berjualan." Maka pengikut-pengikutnya teringat akan ayat kitab suci yang mengatakan, "Cintaku untuk rumahmu, ya Allah, membakar hatiku." Para penguasa Yahudi menantang Yesus dengan berkata, "Tanda apakah yang engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Yesus menjawab, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Lalu kata mereka kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau mau membangunnya kembali dalam 3 hari? Tetapi bait Allah yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Universal merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Basilik Lateran ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena, pada tahun 324. Dalam sejarah gereja, Basilika ini merupakan Basilika Agung pertama yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja. Setelah 3 abad lebih, gereja berada dalam hambatan dan penganiayaan oleh kaisar-kaisar Romawi yang kafir. Pemberkatan Basilika Lateran yang kita peringati hari ini merupakan peringatan akan kemerdekaan dan perdamaian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, Basilika Lateran ini menjadi simbol kehadiran Allah yang membawa kemerdekaan dan perdamaian. Bacaan pertama menggambarkan bahwa dari bait Allah mengalirlah sungai yang menyalurkan air kehidupan kepada semua makhluk hidup. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Bait Allah menjadi sumber kehidupan. Bahkan dengan sangat indah, Santo Paulus menyebut bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ini berarti bahwa tubuh kita kudus, karena menjadi tempat Allah bersemayam.
Oleh karena itu, kita tidak boleh mengotori dan menodainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tubuh kita adalah bait Allah, tempat Allah berdiam. Namun tidak semua orang menyadarinya. Harga diri diperdagangkan, bahkan membuatnya menjadi begitu murah. Sebagaimana Yesus mengusir para pedagang dan penukar uang karena mereka tidak menghargai kesucian dan kekudusan bait Allah. Begitupun dengan diri kita. Bila kita tidak mampu menghargai kekudusan diri kita, maka Tuhan pun akan menghukum kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan pesta ini, marilah kita sadari persekutuan hidup beriman kita dengan merenungkan dua hal. Pertama, gereja adalah tempat di mana orang beriman ingin mengalami perjumpaan secara langsung dengan Tuhan. Jangan pernah menghalangi niat sesama atau umat kita untuk mengalami sukacita itu lewat tuntutan finansial dengan tameng demi kepentingan ibadah. Kedua, berkat sakramen baptis, tubuh kita telah disucikan dan kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, umat pilihan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berjuang untuk menjaga kesucian diri kita dan tidak merusaknya dengan hal-hal yang tidak benar. Tubuh kita yang adalah bait Allah harus menjadi inspirasi bagi sesama untuk menemukan kemerdekaan dan perdamaian di tengah dunia dewasa ini. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau marah ketika melihat bait suci dikotori dengan perbuatan-perbuatan tercela. Hati kami juga adalah bait suci-Mu, tempat Engkau bersemayam. Semoga kami juga mampu menjaga kesucian hati kami agar layak dan pantas menjadi tempat bersemayam-Mu. Ya Yesus, janganlah Engkau membiarkan noda dosa mengotori bait suci-Mu yang ada di dalam hati kami. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.